Yo, what's up, guys? Apa kaps? Yo, balik lagi bersama saya Iko Almas. Ya, kalian bisa panggil saya Sir atau Pak Iko atau Mas Iko atau apapun. Oke, di sini saya pinjam terlebih dahulu ya, Sir Riki. Ah, maaf juga untuk Sir Kel, Sir Andi dan lain-lain. Ya, konten ini hanya menjelaskan apa itu fungsi ini semua. Tapi untuk front end, kalau back end ya nanti ada kontennya lagi karena ini front end dulu nih ya. Kenapa ada tipe soal, ada apa nih, satu, terus ada gambar apa tuh, undo, dan satunya lagi itu untuk membalikan redo, ada paragraf, font size, bold, italic, underline, warna, dan lain-lain. More itu banyak, ada style, center, dan lain-lain lah ya, seperti itu ya. Ya, ini adalah ada di JavaScript nih. Ini nih. Ini ada di JavaScript. Ya, ini soal ini bisa pakai text area. Ya, untuk tambahan pembahasan ini juga text area. Ini poin ini adalah inputan pakai input text, input modenya numeric. Ini button dan ini button juga. Fungsinya berbeda. Ini button submit, ini button reset atau button penghapus lah sebutannya ya. Oke, di sini saya sudah foto ya, sudah foto full. Jadi saya logout terlebih dahulu. Ya, maaf. Nah, ini saya bisa keluar dari sini. Ya, taruh saya hapus dahulu. Batalkan. Leave not save. Ya, di kelas 12. Draftnya ada gak? Oh, ada. Oke. Ini yang masih lupa. Lupa. Oh, udah lama ya. Ya udah deh, hapus aja deh. Hapus aja deh. Hapus. Hapus aja, hapus. It's not good. Oke, hapus. Ya, oke. Kita logout terlebih dahulu. Ya, ini kan kalau login kan dia masuk nih ke areanya dia nih ya. Nanti kita akan bahas juga kalau kita login. Nah, ini adalah deflex juga nih. Ini deflex juga nih. Ini ada deflex. Hati-hati nih. Ini deflex untuk gambar. Ini deflex untuk login. Berarti kan call-nya itu dibagi dua. Ini call MG, call 12, call MG 6 atau call MG 7. Ini call MG berapa ya? Ini sorry, ini 5, ini 7. Ya benar, ini 7, ini 5 ya. Dan dia juga menggunakan raw atau deflex. Jadi bisa adjustable ya. Oke. Kita exit terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan bootstrap. Bootstrapnya Twitter. Ya, Twitter bootstrap. Saya menggunakan ini untuk CSS. Ya, saya kasih link CSS. Ya, di sini guys saya kasih link CSS. Style colornya. Bawahnya itu saya kasih yang namanya bundle. Bundle mana nih? Oke. Di sini saya kasih script. Nah, ini JavaScript aktif. JavaScript. Ya, ini JavaScript. Saya kasih scriptnya lagi biar ada dua. Ini script JS. Gunakan apa ini ya, lupa. Length atau mode atau apa ya, di scriptnya itu ada modul. Ya ada modul. Nah, ini modul itu apa ya tadi ya? Script modul type ya, type ya. Oke, ini type modul.
Ini saya coba fokus terlebih dahulu. Nah, tapi saya buatnya ini duplicate esai portal sekolah. Ini portal sekolah di sini, tapi saya buatnya nggak section aja, class di flex kolom H100, di flex kolom H100. Nah, tapi saya maunya itu di reset terlebih dahulu. Oh, di reset kak? Iyalah, di reset dulu lah. Di reset, namanya restart. Ini apaan? Oh, remove aja, nggak apa-apa, nggak perlu. Oke, ini udah nih, terlebih dahulu udah semua. Gua logout dulu. Ya udah ya, udah gua restart ya. Restart ininya. Ini gua kasih class, saya kasih class terlebih dahulu. Biasanya nih kita namanya main, atau sebutannya tuh kalau di codingannya si agak ribet dah. Yuk. Oke. Walaupun nggak kejelas nanti, mohon maaf ya. Di sini udah di reset ya. Dia restart lagi. Dia restart lagi ya kakakku. Ya bodoh amat dah. Ya mohon maaf nih. Dia restart lagi nih. Oke. Di sini saya kasih row. Sorry, saya kasih kontainer aja. Oke, di sini main section ya. Section udah kasih, oh nggak ada. Flex column. Ini kalau nggak salah lupa deh. Ini jadinya nanti dia tuh, flex ring, sorry. Flex ringnya ya. Ini udah di flex, ada kontainer ya. Kita coba dia tuh buatnya container fluid aja. Container fluid ya, container fluid itu 720 atau hampir sama seperti PC pada umumnya ya. Ya ampun. Oke. Ya oke, maaf. Oke, di sini saya tambahkan raw justifies container ya. Nah, nanti dia di tengah. Caranya dia buat ke tengah itu seperti apa? Udah seperti ini aja. Selesai. Oke. Tadi kan ada gambarnya tuh. Ya, kita buka Paint. Nah, kita buka gambarnya terlebih dahulu. Lupa. Sorry. Di sini tadi biasanya di gambar ya. Saya taruh mana ya gambarnya ya? Lupa nih. Screenshot. Seharusnya bukan di screenshot ya, tapi ya di mana ya? Saya lupa. Ini dia. Oke. Mohon maaf nih ya untuk SAS, maaf banget ya. Saya udah foto. Ini saya akan buat seperti ini terlebih dahulu. Ini karena dia pakai deflex ya. Deflexnya itu start semua nih, di atas semua nih. Bedanya di kolomnya aja. Oke. Bedanya di kolom. Ini kan udah raw. Ya, ini udah raw. Kita kasih deflex call 12, call MD 6. Sorry, call SM6 sama call MD6. Di sini saya bisa membuat dia tuh menggunakan card shadow. BG nya saya menggunakan
tertiarity, sini card header P2 sama H4 cartel text star. Habis itu saya menggunakan VST normal sama VW semi bold banget, semi bold aja nih. SI ini saya hapus terlebih dahulu. Kita show lagi. Ini udah nih, udah sama ya, tapi kan kurang ya kak, kurang. Kita menggunakan namanya deflex biar adjustable ya, alien items center flex warp gap 1 gap 2. Kita ngasih jarak ya, untuk dia. Berarti kan kalau kita ngasih jarak untuk dia itu berarti sininya kita kasih 2, 1 atau 2. Yang ini jadi nih ya, udah jadi. Soal esai ya, atau esai gini deh, esai ya kan, soal esai. Tapi saya nggak mau pakai ini, VW normal aja. VW normal saya pakai FS4 atau FS3 karena oke, FF4 aja. Di sini saya menggunakan card body IM-nya 1. Ini kan udah sama nih ya, udah sama. Kita buat dia tuh deflex itu sama 7 ini 6 5 sama, sebelahnya juga harus sama, saya ikutin juga. Set, ini 4, ini 5, ini 4. Ini adalah daftar soal ya, sini. Ini udah sama nih ya, ingat aja nih, udah sama ya, udah sama banget. Kenapa saya pakai kontainer? Saya bisa kasih namanya background secondary sini bisa, tapi saya nggak mau, saya maunya 5 BG nya segini biar sama lah ya kan, biar sama. Oke, udah sama nih. Kita buat dia tuh deflex terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Di sini kan ada fotonya nih, tadi nih ada fotonya, ada tipe soal ya. Di atas ini kan buat nih, berarti saya nggak mau buat di atasnya. Ingat, saya nggak mau buat di atasnya terlebih dahulu, tapi saya maunya langsung seperti ini. Ini udah ada, tapi misalkan gini, H4 VST normal aja, VW set me bold VE3 buat soal. Oke, buat pertanyaan aja, berarti di sini kan nggak bakal ini nah between aja. Oke, between sama nih ya, buat pertanyaan sama dong. Ada yang beda kah? Kagak ada. Oke, ini di atas nih seharusnya star di sini ya, betweennya dia star sebenarnya, tapi don't worry, nggak perlu sama. Kita akan menjiplaknya sedikit mirip. Ingat, sedikit mirip saja. Kenapa sedikit mirip kak? Oke, agak aneh ya kalau sedikit mirip. Oke, ini saya nggak perlu pakai ini. Saya menggunakan yang namanya raw justify star elegant items baseline sama flex warp. Sini udah nih, udah ya. Saya tambahkan lagi namanya call 12 sama call SM4 sama call MD4. Nah, untuk apa? Oke, saya jelasin. Ini untuk from label ya. Ini label di sini. Oke, udah. Control
jangan kontrol label ya, from label from check label. Di sini saya maunya tipe soal, tipe apa nih, tipe soal. Oke, tipe soal udah nih, tipe soal seperti ini. Ya udah nih tipe soal. Oke, saya tapi maunya teks uppercase, kapitalis ya, seperti ini. Tapi di bawahnya saya menggunakan call 12, call sm tetap 4, sama call md 4. Oke, ini untuk jarak ya, karena udah ada row ya. Saya kasih select on change nya itu kita nggak perlu deh, ini nggak perlu, kita pakai class aja, class from select option, pilih. Di sini kan ada pilih tipe soal ya, berarti ya di sini ya. Berarti di sini kan saya kan bisa ngasih 5. Oke, 4 5. Di sini bisa 5 juga. Oke. Atau di sini 4 boleh. Ya. Nggak harus dipermasalahin. Ini boleh 6, boleh 5. Ya. Terserah, sesuka kalian aja. Soal. Oke, ini udah ada nih. Udah pilih tipe soal. Tapi di sini saya maunya tuh dia tuh selected di atas. Selected. Oke, ini udah select. Ya, di sini optionnya saya cuma ada kasih 2 aja. Ya. Ini pilihan ganda. Berarti di sini pilihan ganda sama esai. Saya tulis esai ya. Ini ada 2 nih, pilihan ganda sama pilihan esai. Berarti kalau saya refresh dia akan balik ke atas juga. Oke. Ini udah nih. Udah sama lah ya. Ini udah mirip lah ya. Ini front end ya. Tapi gimana saya membuat dia nih di bawah seperti gambar di sini ya. Kok ini ada 1, ada ini, ada ini. Oke. Saya buka chat GPT terlebih dahulu. Oke. Saya jangan copy ya. Copy aja deh. Saya maunya tuh ambil ini. Ya. Saya maunya ambil ini. Saya pakai bantuan chat GPT. Sebenarnya ini ada, ini pakai JS sebut ininya. Ya. Kalau udah markup, kita save terlebih dahulu. Ini udah nih, udah di share, udah di save juga sama dia. Ini udah jadi ya. Di sini saya menggunakan AI-nya itu menggunakan Gemini. Kita pakai Gemini Google terlebih dahulu ya. Kita menggunakan Gemini Google. Caranya gimana sih kalau pakai Gemini Google? Oke, saya kasih tahu. Promptnya simpel aja, atau kita nggak usah pakai kita pakai prompt tetap. Promptnya apa? Kita ambil terlebih dahulu si picture-nya itu, screenshotannya ada paling bawah. Dia tuh ada di paling bawah. Kita masukin sini picture-nya dia nih ya. Tolong buatkanlah HTML, CSS dan JavaScript seperti gambar pada di atas. Tolong buatkanlah code HTML, CSS dan JavaScript pada seperti gambar pada di atas. Ingat, kita menggunakan alatnya itu adalah canvas ya. Lalu kita kirim ya. Ini untuk membuat skripnya. Ini simpel aja nih, simpel seperti ini dulu aja. Nanti kita kasih tahu gambarannya ya. Ini adalah codingannya ya. Ini adalah codingannya. Ada border, ada lain-lain lah.
Ini sama nih guys, sama tuh ya, sama nih, ada Undo, ada Redo dan lain-lain. Oke, sama nih ya. Nah, kita coba pakai code-nya dia. Code-nya dia tuh saya ambil dari bodinya terlebih dahulu ya. Bodinya kok pakai ini kak? Ya, kita ambil yang ini aja. Nanti tabrakan bos, capek karena ini kan pakainya ini ya, apa tuh, kita pakai style colornya, nggak apa-apa. Ini udah nih, udah. Kita pakai ininya, editornya sampai mana nih, kita cek terlebih dahulu. Oke, editornya sampai sini. Nah, ini kan editornya nih, editornya. Oke, ini editornya. Ingat ya, ini adalah editornya. Kok saya bisa buat seperti ini? Ini agak kurang panjang ya. Oke, kita kita buka di sini aja. Ini nggak perlu. Ini contohnya ya, ini contohnya nih. Kita ambil terlebih dahulu, itu agak ribet ya. Lalu gue mau ambil yang bagian ini ya, daftar soalnya, karena ini adalah tipe star, bukan tipe inian ya. Ini sama nih, udah sama nih ya. Ingat, karena kalau udah sama berarti apa yang kita harus gunakan terlebih dahulu. Misalkan nih, contoh lagi nih ya, contoh lagi. Ini seharusnya ada satu, tapi saya nggak mau menggunakan itu sebagai dasarnya. Dasarnya seperti apa sih sebenarnya kak? Ya udah, lu tinggal limain aja, tinggal limain atau enemin ya. Kan udah jadi nih. Ini ada flash soalnya seperti ini, tapi kalau kita pakai deflex ya jadi seperti ini. Ada tipe soal, pilihan ganda, dan esai ya. Oke, satu lagi, kita menggunakan javascriptnya itu kita ambil dari Gemini juga. Kita ambil fungsinya. Kalau udah, kita taruh sini. Ini udah nih, udah semua ya, udah semua. Kita close terlebih dahulu. Sebenarnya sih nggak usah di close ya, nanti saya kasih tahu kenapa. Di sini kan ada body nih kak. Kenapa ada body sih, kok gini sih? Oke, saya kasih tahu, saya perjelas sedikit. Flag star adalah aligan dari starnya. Oke, misalkan saya nggak mau pakai flag star, apakah bisa pakai di codingannya sini? Bisa. Ini saya tinggal taruh saja style colornya dia. Misalkan nih, contoh lagi, saya nggak mau pakai codingan itunya, saya ambil dari sininya terlebih dahulu. Kita hapus. Saya hapus terlebih dahulu. Oke, kita hapus semua. Kita coba hapus. Ini untuk front endnya aja. Untuk back endnya nanti agak sedikit berbeda. Karena apa berbedanya? Dia tuh ada tipe teksnya. Teksnya itu untuk menebalkan atau tidak menebalkan, ada caranya. Nah, ini udah nih, udah. Oh sorry, di sini saya kasih bodynya tuh saya ambil dari sini aja, yaitu fontnya saja. Bodynya ini, background colornya ini. Ya udah nih, udah cocok ya. Udah nih, udah jadi ya, udah jadi.
Tapi saya nggak mau nih ini terjadi pada codingan lain. Oke, ini saya kasih height-nya H100, saya taruh sini aja ya. Udah nih, udah jadi ya, sudah jadi. Kenapa saya buat seperti ini? Saya pengen tahu nih, kok orang lain bisa buat seperti ini, kok ini nih, kok gini ya. Ini saya juga sini nggak bisa diklik nih, nggak bisa diklik ya. Ini nggak bisa diklik karena apa? Dia itu bukan codingan seperti yang tadi, yang ada Justify, Aligan dan lain-lain. Dia tuh beda. Ini cuman sekedar hiasan lah ya hiasan sedikit ya, hiasan sedikit. Jadi kalau misalkan nih saya mau buat seperti ini, itu gimana sih codingannya? Ya kalian cuman butuh bisa pakai text area, bisa juga kalau misalkan pakai text area nih, misalkan pakai text area kayak gini, bisa kasih diketik, bisa, karena dia tuh udah masuk editor konten ya. Ingat di JS mana sih JS nya ya, ini JS nya nih. Nah, dia tuh ada editor konten atau editor focus ya, untuk kita biar tahu aja ya. Mungkin di sini saya tambahkan juga, misalkan nih kalau saya pakai penyasar Ricky nanti ketahuan lagi, tapi cuma segini aja. More-nya ada ikonnya, ada titik-titiknya. Ini saya cuman bisa kasih kayak gini doang. Oke, ada tipe, ada 16, ada 24. Nah, ini ya biasanya 13 ya, 24. Ada heading ya, ada heading, ada paragraf ya. Biasanya nih H1 sama ini adalah, ini adalah colornya nih ya, underline dan lain-lain. Misalkan nih, kak, saya nggak mau pakai ini, pakainya apaan? Ya just simple. Kalau nggak mau pakai kayak redo, xcon dan undo itu ya, gimana jelasin ya, agak sedikit ribet sih. Ini deh, saya taruh luar aja, nggak usah pakai ini. Length saya kasih length aja, JavaScript. Oke. Oke, ini ada ukurannya, ada heading, ada paragraf, ada tambahan semuanya. Ini ada color, dia bisa underline, bisa italic, bisa bold. Nih kalau misalkan, oh ya jatuhnya gini, kalau misalkan kak, misalkan saya mau masukin ini editor konten ya, editor ini ke dalam text area, bisa gak? Ketik aja text area, name-nya pertanyaan, ID-nya adalah editor name. Nanti saya buatin hidden-nya aja, atau saya buatin si teksnya ya. Saya buatin teksnya aja, hidden-nya aja di sini. Tapi di sini adalah kan titik fokusnya nih ya. Ingat, ini adalah titik fokusnya. Bagaimana si ini akan bekerja? Agak ribet nih ya kan. Oke, saya kasih contoh satu.
Caranya saya membutuhkan execute-nya dia. Execute-nya adalah edit cons editor. Sini saya menggunakan cons editor dokumen get id editor. Sini saya kasih value aja ya. Tapi di sini ingat, saya menggunakan dokumen get by id element editor name inner text atau inner html editor ya. Apakah kebaca? Kita coba. Ini saran saya aja. Oke, nggak kebaca. Tapi coba kita menggunakan teks. Oke. Kalau misalkan ini nggak kebaca, caranya gimana? File. Nah, ini kan nggak kebaca nih kak. Caranya gimana sih kalau biar dia tuh kebaca? Ya. Ini kan. Ini contoh agak sedikit susah contohnya. Kita permainkan di JavaScript-nya dulu terlebih dahulu biar fungsi teksnya itu aman. Dokumen, saya menggunakan cons editor dokumen lagi get by id element editor. Nah di sini kan banyak nih kak, saya menggunakan value dan nih ya, si ini akan saya masukkan ke dalam sana. Berarti kan saya menggunakan dokumen lagi get by id element editor name inner html text editor ya. Inner html undefined. Oke. Just kidding content. Berarti kan ini value editor. Oke. Kita coba fixin ini aja. How to fix code JavaScript. Di sini saya minta dia tuh di bawahnya ini adalah text areanya. Karena kan ini kan pertinjauannya kan ada text area ya kan. Nah, text areanya ini adalah akan masuk ke dalam codingannya. Ya. Update. Ini dia nih. Kita pakai ini aja. Update preview second change. Oke.
Oke, cek dulu. Oke, sebenarnya bisa fix nih. Coba saya otak-atik terlebih dahulu. Tapi ini saya maunya text area. Ya, editor name-nya udah ada. Ini inner text. Inner text, ini inner HTML. Kok nggak bisa ya? Coba inner HTML, ketemu inner HTML. Span oke, easy going. Oke, ini udah nih. Kita coba dia pakai text area aja. Oke, udah simpel nih. Dah. Berarti kan sini saya kasih hidden aja. Oke, udah jadi nih ya. Ada pilihan ganda dan codingannya. Misalkan saya kasih satu di sini. Di luarnya ya. Di luarnya sih mana sih itunya? Editor. Oke, tapi kurang gede. Sini aja deh. No, sini bener. Ini saya kasih H1 aja. 1 H3 atau H4 ya, mungkin H4. Oke, udah jadi nih ya. Nggak terlalu mirip, coba kita buat dia tuh sedikit mirip. Berarti ini saya taruh di bawahnya toolbar. Di luar toolbar kayak gimana ya caranya ya? Sebentar, ini saya mau taruh di bagian sana. Editor di luarnya ya. Coba di sininya. Tapi ya agak serem. Saya maunya di bawah sebelahnya dia nih. Editor kontainernya ini nih yang saya jadikannya dia nih. Oke. Oh, oke, I see. Saya bisa pakai di flex. Ternyata. Di flexnya elegant items baseline gap 1. Center aja deh. Star. Ya, saya kasih gap 2. Jadi kan. Easy going sebenarnya. Tapi Star, bisa gak sih kita tambah M2 margin 2? Mana margin 2 nya? Kita coba dulu. Kita cek marginnya ya. Ini kan udah buat nih, buat pertanyaan di sini. Kita hapus aja M nya. Udah nih, udah sama nih ya kan. Oh, udah sama nih Sir. Bagaimana caranya? Nih caranya biar kita tahu fungsi dari si codingan. Misalkan nih saya nggak mau nih pakai ini toolbar group ya, toolbar
Oke, kita kasih hidden aja deh berarti ya. Si lucu sekali. Oke, kita kasih hidden aja, nggak apa-apa. Ini udah jadi nih sebenarnya. Di sini kan saya nggak mau ini ya, nggak mau munculin dia, berarti saya kasih hidden. Dah udah jadi, simple. Misalkan saya mau ini, saya mau hapus, dah selesai, bisa. Nah, tapi sir gimana sih, buat yang sebelah itu sama. Ups, dia adalah selectnya. Kalau di backend ini select jatuhnya, select ya. Ini di JavaScript ini backend ini. Saya kasih gini aja deh. Ini adalah backend untuk menampilkan sebuah codingan dari pertanyaan. Ya, ini adalah nanti akan menampilkan sini. Oke, kita cek terlebih dahulu. Udah nih semua, card body-nya udah ada. Oke, berarti saya cuman hanya buat dia tuh. Ininya di mana ya? Stopnya. Oke, stopnya di sini. Berarti saya kasih dia tuh di sini aja. Saya kasih from post. Ya. Kita kasih card. Saya kasih card footer. Saya kasih deflex. Just the between. Ya. Sini saya kasih card footer deflex justify around align center. Nggak usah. Sini kasih flex warp. Ini kan tadi kan ada ini ya, ada beberapa macam ya. Ini input text, input modenya numeric ya. Max-nya kita kasih dua macam, 3 lah paling mentok ya, kan 100 ya kan. Berarti di sini saya kasih class terlebih dahulu from control. Oke. Berarti di sini saya kasih yang namanya row justify star justify star ya, justify content star align item star flex warp. Sini call 12 call sm4 call md4. Di sini kayak saya kasih label, di bawahnya itu point, di sini point from label sama teks kapitalis point aja point. Sini saya kasih call 12, saya kasih spasi lagi call sm4 sama call md4. Nah, jatuhnya seperti ini nanti. Ini udah nih sama poin soal ya, tapi saya maunya tuh dia tuh align items center. Biasa lain aja ya.
baseline ya. Oke, ini udah sama nih ya. Kita kasih satu lagi, yaitu kita kasih jarak. Ini kan udah sama. Ini udah sama. Tapi kalau misalkan kayak gini kak, kalau kayak gini gimana caranya nih? Ini udah sama nih. Kita pakai dia tuh tipenya text n gap 2 btns classnya btn sm btn primary. Kita kasih span simpan, kita simpan aja tulisannya. Di bawah sebelahnya itu btn r class btn default btn danger btn sm. Kita kasih trash remove aja ya. Oh nggak usah, nih spannya hapus. Ini udah sama nih ya. Bedanya dia tuh tinggal kasih jarak aja ya. Ini udah jadi. Kok nggak sama kak? Jangan salah, ini saya bilang duplicate. Jadi kalau duplicate tuh nggak sama, nggak apa-apa. Misalkan between nih ya, kita samain tuh between ya. Ya ini jadinya kalau pakai between. Misalkan atasnya saya mau kasih 6 ya, udah sama ya 6. Oh ininya lupa, ini 4 aja ya. Ini 4, ini 5, bisa 5 bisa 6 ya. Oke, misalkan nih kalau udah nih kak, bagaimana caranya ini biar bisa dempet ke tengah? 2 aja udah, atau 0 mancing kontainer. Tapi misalkan ini 6, ini 6 udah, ini udah cocok ya, udah cocok banget nih. Enggak. Kita kasih 3 aja biar ada gapnya. Oke, udah 5 lah, autoin aja deh. 5 udah sama nih ya. Nih udah sama nih, alias duplicate ya. Nanti gimana sih kak, ini misalnya nih 100, ini 20, ini 10. Bagaimana gue bisa ngeluarin si data ini di atas? Simple. Ini udah pakai kontainer nih ya. Kita buat dia tuh deflexnya dia, deflex around, justify around elegant items baseline. Dah. Kalau pakai ini agak ribet. Oke. Ini deflex jatuhnya nih. Nggak pakai deflex dah. Ini udah nih. Dah. Kita kasih text n aja. Text n gap 1. Nah, ini adalah poinnya. Kita pakai div container m2 bordernya 1. Kita kasih bg nya secondary aja. Jangan PA2 lah ya kan. Ini jadi nih kontainer sebenarnya nih, tapi saya maunya call 12 sama call sm 3 sama call md 3. Tapi saya maunya ke arah sana. Caranya gini, deflex justify and elegant items and selesai. Kita kasih m1, m nya 1 aja biar ada jarak ya. Misalkan ini udah 1 kak, ini udah 1 nih kak, ini udah sama nih border. Kita kasih roundednya 3 ya, sama nih ya. Misalkan sama nih ya, saya kasih itu 5 aja. Ini udah 5 nih.
atau 4 lah, 4 atau 3. Contohnya ini ya, contoh ya, dia ini ada di atas nih sebenarnya nih, ada di star atau di baseline modelannya, ya kan, sama seperti yang di atas nih, ya kan, tapi ini tetap seperti ini. Nah, ini contoh saya kasih pakai VS 3, VT normal sama VW semi bold. VW semi bold, semi boldnya seperti ini 0/0. Kok 0/0? Oke, text center aja sama text like ya. Nah, udah jadi ya, kita kasih jarak aja, space. Ini udah jadi nih ya. Kalau ini saya buatkan dia tuh di inputnya, berarti kan ini input span 0 ya. Di sini kan saya maunya dia tuh ganti numeric input ya, numeric input. Di bawahnya itu saya kasih point input. Bagaimana nih caranya nih kalau pakai kayak gini, Kak? Bagaimana caranya, Kak? Oke, nih just simple aja. Kita buat cons ya. Di sini kan kita ambil si atasnya terlebih dahulu nih, si belakangnya ini ya, numeric. Kita pakai num input aja belakangnya nih, kita kasih num input dokumen get by id element nih, dah. Bawahnya point input ya, point input ya. Di sini sih saya kasih cons lagi, point p input aja, dokumen get by id element value ya. Ini udah nih, udah. Bagaimana gue bisa munculin dia tuh ada di atas? Ya udah, gue tinggal kasih dia tuh num input text content, gue tapi p input. Seharusnya bisa, tapi ini inner text ya. Ini udah jadi, cancel aja. Oh sorry, ini kan what the minute inner HTML, inner text value. Oke, inner text value. Seharusnya masuk nih inner HTML. Oke, kita cari terlebih dahulu. Oke, ini agak sedikit susah update-nya, update previewnya. 6-nya udah selesai. Kalau gue divin beda nih, coba gue divin aja, div oke.
Oke. Tapi ini gue maunya nih, Ser maunya nih dia tuh nginput. Bagaimana caranya? Agak sulit. Oke, kita kasih dia tuh seperti ini lagi. Update preview 2. Oke, ini update preview 2 ya. Kasih lagi nom input. Nah, ini kan displaynya nih. Displaynya editornya berarti gua taruh sini, P-nya dari sininya. Ya kan? Kalau udah editor input update 2. Oke. Nah, kalau udah ini agak ribet juga nih. Seriously. Berarti kan ini kan seharusnya dia tuh kan mengexecute ya. Mengexecute si fokus ini. Kita kasih fokus aja. Nah, kasih 2. Kita kasih 2 aja. Oh, sorry. Ini numeriknya udah muncul nih. Numeriknya. Point inputnya fokus. Coba kita kasih point fokusnya di atas. Fokus ya. Oke. Oke. Inner HTML. Kan kalau misalkan ininya ribet, agak easy going. Oke. Oke, coba kita buatnya tuh. Nom input udah. Display elemen udah. Iter HTML coba ya. Oke, nggak masuk. Inner text. Oke. Kalau udah nih seharusnya ini dimasuk nih. Seharusnya dimasuk. Input. Ya kan? Oke, ini inner text.
sama ini inner value soalnya nih seharusnya ini inner value. Nah, sebenarnya ini adalah numberiknya ya kan. Ini kan udah ada ini nih ya kan, 0. Ya kan, ini udah iniannya dia lah ya kan, inner text. Seharusnya ini masuk 6 input atau oke, masuk akhirnya ya kan, udah masuk nih. Oh ya kak, cara ininya itu gimana sih kalau dia tuh inner HTML, misalkan inner HTML termasuk kalau inner HTML, kalau inner text kayaknya kurang jauh deh, atau gimana ya, kurang lebar aja ya, mungkin ya kurang lebar, ya. Ya bisa jadi sih ini kurang lebar. Coba kita kasih dia tuh 5, 20. Oke, 2 20. Seharusnya ini nggak usah ikut nih. Round bordernya 2. Callnya saya maunya 6. Kok ini bisa 20 ya, saya ke bawah. Seharusnya dia tuh presisi, soalnya seharusnya presisi. Ini di flexnya nih nggak usah nih ya kan, udah jadi nih kak. Kalau udah jadi kayak gini gimana sih kak, text n aja. Sebenarnya text n bisa sih ini. Ya tuh flex warp aja M1. Udah jadi ya, udah jadi nih ya, daripada gua nanti lu pada nggak ngerti apa itu CSS atau JavaScript. Udah, ini misalkan nggak usah ini 2 aja, ini 4. Udah. Nah tapi kan ini kak, kok ini kan gede nih kak, lu bisa kasih row sebenarnya ya, tapi saya maunya kak ini tuh di atas loh kak. Bagaimana caranya ini di atas? Kita cari terlebih dahulu ya. Kita cari terlebih dahulu. Span. Oke, sip. Ya, misalkan ini 150 ya, ini udah jadi nih, sama ya. Udah simple. Simple banget buatnya. Oh ya, satu lagi, kenapa saya bisa buat seperti ini? Karena saya melihat terlebih dahulu. Saya melihat terlebih dahulu apakah sama atau tidak. Misalkan nih saya buat nih, ini tinggal hapus. Ini si fromnya ini adalah si date yang ini. Kalau misalkan nih contoh aja ya, contoh. Oke.
Saya nggak mau pakai ini, saya maunya di sini. Bisakah? Bisa. Tapi error. Jadinya nih, jadinya aja. Kenapa saya hadirinin? Oke. Setelah selesai ini, ketika saya reset, editor ininya akan ngikut seharusnya, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Kalau lo refresh, jadinya udah sama. Seperti itu aja kontennya. Ya nanti kalau backend, apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan kalau ada backend kak, kalau ada backend ya nanti saya nggak bisa ngasih tahu karena ini rahasia. Ini codingan ini rahasia banget ini. Ya codingan ini sangat rahasia nih. Ya codingan ini sangat rahasia. Ada buat pertanyaan, ada ini, ada tipe soalnya bisa kalian pakai. Ini kan esai nih seharusnya. Bilangan ganda ada nih di sini, A B C D E F G H I J K L M N ada. Ini kan tipe, saya buatnya tipe esai. Ya ini tipe pilihan, pilih pilihan ganda esai, cocokkan ganda, bla bla bla. Ada biatan, ada hapus, ada poin yang nanti akan masuk ke sini per poin. Misalkan 20 poin akan masuk ke sini, akan terinput dari poin sini. Ini adalah poinnya dari poin database-nya per tipe, atau bisa ditaruh luar. Ada ya codingan saya. Kalau submit kalian bisa nih submit gini udah bisa. Ini ada tambah 18, ada bold, dan ini adalah nih. Ini kalau kalian mau pengen text line dan lain-lain, di sini ada ini sebenarnya. Tapi saya tidak mau. Nah, ini contoh sekecil mungkin ya yang ada di portal sekolah. Ya. JavaScript itu gampang kok. Kalau kalian menggunakan satu komponen atau satu prompt yang benar pada yang lo buat nih di atas ini sebenarnya. Ya ini nih yang saya ikutin ini nih, ada nih promptnya nih. Saya cuma ngambil prompt yang ini doang. Ya. Ada rudo, ada endo, ada undo, ada redo, paragraf, font, bold, italic, underline, sama warna. Ini sebenarnya warna ini. Tapi warnanya itu saya hilangkan aja ya. Kalau di klik toggle warnanya itu aneh. Saya kasih hidden aja, hidden untuk menghilangkan aja. Nah ini udah hilang nih. Saya cuma ada redo, ini semua. Ya ini adalah codingannya. Oh ya kak, misalkan saya mau buatnya bermacam-macam. Contoh aja nih. Kak bisa gak sih kak, saya akan buat macam-macam seperti itu. Bisa. Kalau kalian ada niat belajarnya, niat itu adalah belajar. Ya, saya kasih tahu niat itu adalah belajarnya kalian. Ada redo, ada undo, ada dan lain-lain. Ini adalah batannya ya, type dan lain-lain. Misalkan nih contoh lagi deh, contoh lagi saya taruh bawahnya aja deh ya, biar ada powernya. Saya taruh sini aja, hidden. Soalnya kan saya taruh bawah ini adalah hiddennya dia. Contoh ini saya ketik aja nih, nggak bisa nih. Saya bold, ada button, ada underline, ada ini. Bisa kalian cek satu-satu. Kita kasih 24, 13 heading. Kok heading yang bekerja? Sorry. Oke, semuanya ada di sini. Endo, paragraf dan lain-lain.